Hai semuanya, kita jumpa lagi kali ini pada review RG Force Impulse Gundam. Force Impulse Gundam adalah salah satu varian dari Impulse Gundam yang muncul pada serial anime Mobile Suit Gundam Seed Destiny. Gundam ini pertama kali diperlihatkan pada episode kedua dan dipiloti oleh anak muda temperamen bernama Shin Asuka. Gundam ini merupakan Mobile Suit yang unik karena memiliki sistem modular, baik pada perlengkapannya maupun pada main unitnya sendiri. Untuk main unitnya, Gundam ini terbagi dalam 3 unit, yaitu Core Splendor, Leg Flyer, dan juga Chest Flyer, di mana Core Splendor itu berperan sebagai inti dan Chest Flyer dan Leg Flyer merupakan unit yang bisa diganti ketika mengalami kerusakan. Sedangkan untuk perlengkapannya dibagi menjadi 3, yaitu Force Shield Hood, Sword Shield Hood, dan Blast Shield Hood. Untuk kit yang akan kita bahas kali ini merupakan versi RG dari Impulse Gundam dengan Force Shield Hood atau Force Impulse Gundam. Kit ini adalah kit ke-33 dari lini RG dan juga kit RG ke-7 Gundam Seed. Namun, berbeda dengan kit seri Seed lainnya, Innoframe kit ini tidak memakai RG frame kecuali pada bagian dada dan core splendornya. Alhasil, kit ini jadi sangat solid walau moving gimmicknya tidak sebanyak RG Seed sebelumnya. Untuk simline kit ini yang kelihatan cuma di belakang kepalanya, sisanya sudah menyatu dengan desain dan panel lining. Tapi plastik kit ini lumayan mudah coak, jadi hati-hati saat memotong bekas kitnya. Dimulai bagian kepala, bisa turun, bisa naik ke atas, juga bisa toleh kiri, toleh kanan, dan kepalanya juga bisa diputar. Untuk bagian leher yang ini tuh bisa digerakin seperti ini. Turun bagian perutnya nggak bisa digerakin, tapi untuk bagian dadanya yang ini bisa digerakin seperti ini ya. Lanjut ke bagian pinggangnya, untuk pinggangnya ini bisa diputar. Dan untuk bagian yang ini tuh juga bisa digerakin seperti ini. Miring kiri kanan. Selanjutnya untuk bagian tangan, bagian bahu yang ini tuh bisa digerakin terpisah seperti ini, dan bagian yang ini juga sama bisa digerakin. Tangannya bisa diputar seperti ini. Tangannya bisa diangkat sejauh ini. Bagian lengan yang ini bisa diputar. Dan bagian di sini juga sama, bisa juga diputar. Tangannya bisa ditekuk. Dan pergelangan tangannya ball joint. Turun ke bagian skirt depan, yang ini bisa diangkat seperti ini, juga bisa digerakin. Skirt sampingnya juga sama, bisa diangkat, juga bisa digerakin. Untuk skirt belakangnya juga bisa diangkat dan bisa digerakin seperti ini. Kakinya bisa ke depan sejauh ini. Ke belakangnya segini. Dan kakinya juga bisa split. Bagian ini juga bisa diputar seperti ini. Kakinya bisa ditekuk. Dan kelihatan di sini bagian armor yang bergeser. Dan ini ada foil stikernya. Dan di situ juga ada. Untuk pergerakan kakinya, bagian yang ini tuh bisa digerakin seperti ini. Bagian yang ini juga sama, bisa digerakin. Nah, seperti ini. Juga bisa diputar. Dan bagian yang ini juga bisa maju mundur. Kakinya yang ini juga bisa ditekuk. Lanjut ke bagian backpacknya, seperti ini tampilannya. Terus untuk bagian yang bisa digerakin itu bagian yang ini.
bisa digerakin, bagian ini juga sama. Terus untuk bagian ini tuh ball joint bisa digerakin seperti ini. Bagian ini juga sama, bisa digerakin. Terus yang ini juga bisa digerakin seperti ini. Dan juga bisa dilepas seperti ini. Bagian ini bisa digerakin seperti ini. Oh ya, untuk bagian yang ini itu bisa dibuka tutup ya. Nah, seperti ini. Kita dapat beam rifle seperti ini. Terus di sini juga ada pull stikernya. Bagian yang ini bisa digerakin seperti ini. Yang ini juga sama, bisa digerakin juga. Terus bagian yang ini bisa dibuka ya. Seperti ini. Selanjutnya kita juga dapat sebuah perisai. Untuk bagian yang bisa digerakin itu yang ini bisa digerakin. Terus ini ada konektornya juga. Seperti ini detailnya. Ini juga bisa dikecilin sih seperti ini. Nah, jadi perisainya kecil seperti ini. Selanjutnya ini ada pisau lipat dan bisa dibuka seperti ini. Kita juga dapat seal hot plier. Seperti ini detailnya. Oh ya, untuk bagian yang bisa kita gerakin itu juga ada sih. Bagian yang ini. Nah, seperti ini. Kita juga dapat kaos splendornya yang bisa ditransform. Untuk transformasinya ini cukup simpel ya. Ini bisa dilepas. Bagian ini juga sama, dilepas. Dan bagian ini juga. Dan tentu saja yang ini juga kita lepas dulu. Terus yang ini kita lipat ke dalam. Terus bagian ini dimasukin, bagian ini dilipat ke dalam seperti ini dan seperti ini. Dan tinggal dimasukin deh ke Gundamnya. Kita juga dapat 2 ganggang dan juga 2 efek beam. Kita juga dapat sepasang tangan mengepal. Terus juga dapat sepasang tangan terbuka seperti ini. Terus kita juga dapat tangan memegang senjata. Tangan kanan untuk memegang beam rifle. Dan tangan kiri untuk memegang perisainya. Selanjutnya ini ada base adapter untuk chest plier. Dan yang terakhir ini ada base adapter untuk Gundamnya. Force Impulse Gundam ini bisa dibagi menjadi 4 unit terpisah ya. Pertama ini ada Coast Splendor sebagai main unitnya. Lalu ada juga ini ada chest plier untuk tubuh bagian atas, seperti ini tampilannya. Kemudian ada leg plier, ini untuk bagian pinggang dan juga kakinya. Dan yang terakhir ini ada fossil hood. Nah, seperti ini detailnya. Sama seperti MG-nya, cockpit Coast Splendor-nya bisa dibuka dan ada tempat duduk kecil di dalamnya. Dan sama seperti RG pada umumnya, kokpit dari Impulse Gundam ini bisa dibuka seperti ini ya. Dan untuk menutupnya cukup digeser seperti ini.
Oke, seperti inilah perbandingan Force Impulse dengan Destiny Gundam. Pada Force Impulse, senjata tambahannya dapat diganti sesuai keadaan, namun berarti juga Force Impulse harus selalu mengganti peralatannya di setiap pertempuran. Sedangkan untuk Destiny Gundam sudah dilengkapi dengan senjata dari masing-masing Silhouette, ditambah dengan Beam Shield dan juga Palma Viosina. Dan seperti inilah RG Force Impulse Gundam kalau kita bandingin sama RG Gundam Seed yang lain. Yang paling kelihatan bedanya ada di bagian mulutnya ya, itu nggak berlubang, dan juga bentuk inner frame-nya sudah lebih mirip sama MG ya. Proses ngerakitnya juga sudah lebih mirip MG yang diperkecil, tapi kalau buat dipajang bareng masih ngeblend kok sama yang lain. Ya kurang lebih seperti ini. Sedangkan untuk ukuran Force Impulse ini standar ya, kayak Gundam kebanyakan. Kalau kita bandingin sama RG Wing Zero, dia sedikit lebih tinggi. Tapi kalau kita bandingin dengan RG yang gede kayak Nu Gundam, Force Impulse kelihatan jauh lebih kecil dari Nu Gundam. Dan berikut pose-posenya. Oke, sampai di sini dulu review kita kali ini. Jika kalian suka, klik tombol like dan jangan lupa komen di bawah jika ada yang ditanyakan. Kita jumpa lagi pada video selanjutnya. Terima kasih.